So this is the surface tension phenomenon. So this is only the theory that you can know about the definition about surface tension. So the reason why surface tension happen is about the cohesion. As you can see, if the adhesion equal with the cohesion, this is the picture, and also for if the cohesion greater than the adhesion, this is the picture, and also for the adhesion is greater for the with the cohesion, this is the picture for the meniscus. Ini videonya. So there are some factors that affects the surface tension. The first one is temperature, and the second one is about the solubility of the compounds and also the surfactant. You can read this after this session. And also for the fourth one, it is the types of the liquid, and at last is about the concentration for the compounds too. So this is the equation for the surface tension. That you can calculate the surface tension by dividing the force with the diameter or the length for the surface area, or the diameter, and also the force divide with the 2L. Or if in the exercise you know about the R or the R, you can use this equation by cross with 2. So this is the exercise for the surface tension. So a needle has a length of 3.2 centimeters when placed gently on the surface of the water. So this is the data for the surface tension equal with 0.073 Newton per meter in a glass. This needle will float if it is not too heavy. So what is the weight of the heaviest needle that can be used in this demonstration? So this is the equation that sigma force equals to 0. So we can use this equation because there are the factors for the angle 2 cos theta. So we can calculate the weight by using this equation, and we can get the result. It is the 4.7 Newton. So there are some steps how to determine the surface tension. The first one is capillary method. This is the equation for the capillary method. As you can see, this is the equation to determine the surface tension, and also this is the equation to determine the height of the surface tension phenomena. Okay, so the second method is about the Wilhelmy plate. This is the equation for the Wilhelmy plate. So this is the video for Wilhelmy plate ya, if you guys don't know about the Wilhelmy plate. Ini teoritis banget ya teman-teman, jadi kayak cuma info aja sih, soalnya dia masukin kan di PPT-nya. Okay, so this is the step by steps how to determine the surface tension by using the Wilhelmy plate. So the first one is we have to add the compound into this kind of glass, and after that we have to add our plate in this kind of thing, and after that we can take a look on this phenomena, and after that we can list the surface tension by using the software if we using the Wilhelmy plate method. The next method is Cincin-Dunoy or Dunoy ring. This is the equation for Dunoy ring, how to determine the surface tension. And the next thing is about the wave bubble. This is the equation for the surface tension. So this is the Van der Waals video.
drop ini sangat umum ya gitu diaplikasikan di industri sih, kayak contohnya tadi tetes mata gitu kan. Jadi pendant drop ini sering diaplikasikan in industrial scale gitu. So this is the equation for the pendant drop. And the next thing is about the soapy bubble. So for the soapy bubble, this is the equation for the soapy bubble. And this is the equation for the water bubble. So what is the difference between the soapy bubble and also the equation for the water droplet? I mean, so this is for the soapy bubble atau spherical soap bubble. As you can see, kalau gelembung sabun itu inside of the gelembung sabun, the soap bubble, you can know that ada udara gitu. Jadi ada udara or the air inside the soap bubble. But if we take a look on the water droplet, there is no air inside of the water droplet. So kita bisa lihat ini equation-nya itu adalah 4 gamma per R. Sementara kalau misalnya si gelembung air or water droplet, it is 2 gamma per R gitu. Jadinya perbedaannya di situ. So the differences between the soap bubble and also the water droplet is the equation is like this. Also, you can divide with 2 if you want to calculate the water droplet. Laplace law itu ya. So this is the exercise. A student using a circular loop of wire and a pan of soapy water produces a soap bubble whose radius is 1.0 millimeters. The surface tension of the soapy water is 2.5 cross 10 with Newton per meters, and we have to determine the pressure difference between the inside and outside of the bubble. Terus poin B-nya itu the same soapy water is used to produce a spherical droplet whose radius is 1/2 that of the bubble or 0.5 millimeters. Find the pressure difference between the inside and outside of the droplet. So in the first one that we have to calculate the pressure in the soap bubble, the pressure difference in soap bubble. We can use this equation. So it is 1.0 Newton per meter square. And for the next one is we have to take a look on the pressure difference between the inside and outside of the water droplet. It is this kind of we are using this kind of equation as well, and we can get this result if we using this equation too. So the application of the surface tension is all about the first one is of course by using the soap, and also the next one is the alcohol and antiseptic, and also the goose of course. Ya, surfaktan ini gitu-gitu aja. So this is the definition of the surfactant. This is the hydrophobic one, and this is the hydrophilic one. Hydrophobic means hate waters, and hydrophilic loves water, gitu. Water loving head and also water hating tail. So this is the types of surfactant: anionic surfactant, cationic surfactant, amphoteric surfactant, and also non-ionic surfactant. So the anionic, it is the negative surfactant. So this is the amphoteric one. This is the example for the amphoteric surfactant, cationic surfactant, and also non-ionic. Oke. Yang penting di surfaktan sebenarnya itu adalah yang ini, critical mesial concentration. Kenapa critical mesial concentration? Jadi tuh critical mesial concentration. If you guys take a look on this kind of graph, so the Y it is the surface tension, but in the X side it is the log surfactant concentration. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa ketika kondisi critical mesial concentration itu terjadi ketika apa sih gitu kan, happen in what kind of condition Kak gitu. Nah, jadi dia itu adalah terjadi ketika dia itu si
surface tensionnya itu udah udah konstan gitu, atau tidak jatuh lagi, tidak turun lagi gitu. Jadi udah konstan aja. Padahal kan istilahnya si surfaktan ini gunanya buat apa sih? Surfaktan itu kan gunanya untuk menurunkan tegangan permukaan ya, to reduce the surface tension gitu kan, surface tension value. Nah, tapi if we reach the condition where the surface tension value is constant in this area, itulah kita nyampe ke kondisi di namanya critical missile concentration ini sudah tercapai gitu, teman-teman. Kalau penasaran sebenarnya CMC ini apa, ini sering kebahas sih, jangan sampai ini keluar gitu nanti di apa namanya UTS kalian. Itu CMC, itu aja sih yang penting. Sebenarnya ini yang lainnya nih sangat theoretical ya. You guys can read this kind of slide after this session. I will give it to Nadine. So this is the equation that we can use if we want to calculate the Gibbs energy in Michelle. Nah, terus sama satu lagi sih yang penting adalah diagram ini ya. Nah, so this diagram is ada poin namanya Kraft point. So Kraft point itu adalah the condition where the temperature line dan juga kayak semuanya itu menyatu jadi satu gitu loh. Jadi kayak dia itu semuanya concentrate in one point gitu. Jadi itu namanya Kraft point. Jadi kondisi di mana semuanya itu berada di satu titik yang sama gitu. Itulah namanya Kraft point. So this is the application for the surfactant. Ada MES, ada alkyl polyglycosida, APG, yaitu untuk for the cosmetics, textile, herbicide, dan juga industrial for the personal care product gitu. Jadi biasanya dipakai. Nah, ini jenis-jenisnya, you guys can read this tuh, jadi nggak usah dijelasin. Itu aja sih, ini teoritis banget kalau surfaktan. So in this question is, jadi kita udah tahu, we've already know about the reaction of the ferrum for the ferrium kayak gini, buat besi itu kayak gini. Terus habis itu we've already know too about the mass of the Fe and also the volume of the hydrogen gas. For the temperature is equal with the 25 degrees Celsius, and for the pressure it is 733 torr. So the first question is calculate the percentage of the conversion for the Fe gitu buat logam besi. The second question is we have to calculate the amount of the crashing between the molecules, and for the third thing is tumbukan ZAA, the crashing too, but in volume per times. And at last kita harus calculating the mean free path for the hydrogen when the condition is we added the condition 10 kali gitu loh, lebih besar daripada awal. Oke, kita bahas dulu. Jadi the first thing that you guys have to do adalah kita tuh calculate gitu kan, di condition awalnya, di startnya tuh seperti apa, atau M in the first condition mula-mula, and the second one is reaction, and the last one is sisa gitu kan. Jadi kayak kondisi akhirnya tuh kayak gini. Nah, terus kita udah tahu nih, kita udah bisa lah ya, kalian udah yakin banget kan, anak UI pinter-pinter pasti, kalian pasti udah bisa dapet bagian ini gitu kan. You guys can calculate the mole as well. So how to calculate the conversion for the Fe gitu? Ya kita juga udah sering belajar ya gini, bahwa kayak reaction kayak we divide the mole in the reaction condition with the start one gitu kan, with the first condition, and we cross it with the 100% gitu. Nah, after that kita dapat 14% gitu. Nah, terus yang B itu we have to calculate the ZA. This is the
This is the equation for ZA. Jadi nanti tuh bakal dikasih juga, I will give this PDF to Nadine. Jadi banyak deh nanti file yang bakal aku kasih ke Nadine. Itu adalah Z itu sebenarnya apa sih? What is the meaning of ZA gitu kan? Jadi kan tadi ada ZA sama ZAA tuh bedanya apakah gitu kan? Nah jadi ZA itu adalah kondisi atau frekuensi, the frequency of the gas molecules crashing with each other gitu. Jadi mereka kayak crashing gitu, berapa banyak sih jumlah tumbukan mereka gitu kan. Nah sementara ZAA tuh apa gitu kan? Kalau misalnya ZAA tuh rapatnya gitu kan, jumlah mereka bertumbukan juga, tapi kerapatan mereka gitu, kerapatan mereka dalam bertumbukan itu gimana? Karena namanya ZAA berarti yang bertumbukan atau crashing itu adalah antara molekul A dan molekul A gitu. Jadi kayak mereka tuh molekul yang sama bercrash together gitu. Jadi ini adalah ZA kita bisa using this equation. Equation ini udah default, jadi kalian udah use ini aja, nggak dikotak-katik lagi gitu loh. Nanti kalian hitung dulu concentration average-nya, yang rumusnya juga ya udah kayak gini aja gitu. Jadi kalian tinggal intinya di sini masukin rumus aja sih. Yang penting kalian note aja setiap yang penting-penting dari PDF ini gitu. Nah terus habis itu kita ketemu ZA. By using this equation, we can get the ZA. Terus, habis itu kita bisa ketemu, we can calculate the ZAA, itu by using this equation gitu. Jadi kayak, dia itu bisa kita tinggal mengkalikan nilai ZA, itu dengan N per 2V, sehingga kita memperoleh hasilnya segini. Dan akhirnya mean free path. Jadi kayak kita nanti hasilnya itu dapat ditanya lagi mean free path. Mean free path itu apa? Itu adalah rata-rata seberapa panjang sih sebenarnya the molecules itu berapa panjang dia bergerak gitu selama dia melakukan tumbukan. Itu juga rumusnya udah ada di PDF ini. Jadi kalian tinggal baca-baca aja rumus-rumus yang penting mana. You guys can use this kind of equation, and after that you can get the mean free path as well. We move on to the second question. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah Irving Langmuir, dia itu mempelajari disosiasi dari karbon dioksida gitu kan, dissociation process for the carbon dioxide to the carbon monoxide. Jadi karbon dioksida itu mengalami reaksi disosiasi gitu kan. Jadi reaksi disosiasi into the carbon monoxide and also oxygen in the pressure itu pressure-nya adalah 1 atm, 1 atmosphere. Nah, apabila diketahui nih teman-teman, the temperature for this reaction is 1395 Kelvin, and derajat disosiasi atau alpha yang diperoleh itu adalah 0.0140 ini. Dan if the temperature is increasing, jadinya itu hasilnya adalah 1498 Kelvin. We have to calculate the percent of dissociation and also the value of entropy in this dissociation reaction gitu. Nah, jadi sebenarnya yang di pertanyaan ini kayaknya sih nggak bakal keluar ya. Karena apa? Karena pertanyaan A itu nanti kalian bisa dapat. Sementara untuk yang pertanyaan B, mungkin kalian hanya akan ditanya sampai ke suhu 298. You guys can only calculate until the temperature reach 298 Kelvin. Kenapa nggak sampai ke suhu 1498 ini? Karena ini nanti akan bercampuran dengan mata kuliah termodinamika yang nanti akan kalian temuin tuh di semester-semester atas. Jadi nggak mungkin Bu Eni masukin sebegininya gitu. Jadi kita bahas yang poin A aja, karena yang B itu kayak nggak mungkin masuk juga gitu. Okay, let's talk about the answer for this question. Jadi, this is the reaction, and the first thing that we have to do is, of course, the first condition, the reaction condition, and at last, this is the last condition gitu kan. Nah, terus we have to calculate each mole. Nah, jadi kenapa di sini ada variabel alpha? Ya jelas karena kita nggak tahu sama sekali sebenarnya how much of the mole is reacted gitu kan. Jadi berapa banyak sih yang bereaksi, kita kan nggak tahu gitu. Jadi kita tulis aja dulu untuk sementara waktu adalah N alpha. Nah, terus habis itu
untuk yang oksigen karena dia koefisiennya 1 gitu ya, jadinya Na alfa per 2. Nah, terus habis itu kita mencari tekanan parsial gitu. Kita mencari tekanan parsial masing-masing. Ya, kalian tahu kan gitu kan gimana how to calculate the partial pressure gitu kan, kita jumlahkan semuanya. Terus we calculate each of the pressure of carbon dioxide, pressure of carbon monoxide, and also pressure of the oxygen gitu kan. Terus dengan cara mengkali dengan pressure total gitu kan, the total of the pressure. Nah, akhirnya didapatkan nih setiap variabel gitu kan, tekanan pada karbon dioksida, the carbon monoxide, and also for the oxygen as well. Nah, kita udah dapat, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita dengan cara menghitung KP1 gitu. Kan yang ditanya tadi, sebentar ya, kita lihat dulu lagi pertanyaannya, persen disosiasi kan, we have to calculate the dissociation, percentage of dissociation gitu. Nah, jadi kita harus mengkaji gitu kan, KP1-nya berapa, KP2-nya berapa gitu. Nah, buat apa? Biar bisa ketahui si alfanya ini gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya masukin semuanya, karena kan kita udah tahu ya cara ngitung KP itu adalah dengan mengkalikan with times the carbon dioxide pressure. Dia ada typo ya teman-teman. Jadi dia ini adalah produk per reaktan. Jadi tekanan pada produk per reaktan gitu. Jadi sebenarnya adalah pressure of carbon monoxide times the pressure of the oxygen divide with the pressure of carbon dioxide gitu. Jadi ini dia ada kesalahan tulis gitu kan. This is wrong gitu kan for ini. Jadi dia tuh pressure of carbon monoxide, dan kita akan memperoleh bahwa hasilnya itu adalah KP1 sebesar begini, karena kan di atas kita udah mengetahui alfa itu sebesar 0.014 gitu kan. Jadi kita masukin aja, dan akhirnya kita peroleh hasil KP1 atau kondisi ini itu sebesar 1,38 kali 10 pangkat min 6 atmosfer gitu. Nah, terus how to determine the KP2 gitu kan, KP2 tuh gimana caranya? Caranya itu adalah dengan memasukin ke rumus yang ini, atau namanya bisa kita sebut dengan rumus Van Hoff gitu. Nah, kalau misalnya kita masukin gitu kan, tapi ada ini Kak, ada delta H reaksi, gimana caranya? Nah, jadi kalau ada delta H reaksi gini, ini kalian cari di buku, appendix buku, kayak di bagian belakang, the last page of your book, itu bakal ada kok gitu kan, nilai-nilai entalpi per komponen ini, ada karbon monoksida, oksigen, dan CO2. Yang asal kalian tahu aja, kalau misalnya entalpi di kondisi yang gas-gas gini ya, O2, N2 itu 0 ya. Nah, ya udah kita mencari aja delta H reaksi gitu kan, dengan delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan gitu. Sehingga diperoleh apa? Diperoleh hasil delta H reaksi itu sebesar 595,96. Nah, setelah itu kita masukin tuh ke rumus yang tadi gitu kan. Kita masukin lagi ke rumus yang ini gitu kan, rumus panjang ini, sehingga kita peroleh deh. Kita bisa memperoleh nilai KP2 gitu. Kita bisa memperoleh nilai KP2 sebesar 3.96 gitu kan, dikali 10 pangkat min 5. Nah, terus habis itu nanti kita cari lagi nilai alfanya itu adalah dengan kayak gini gitu kan, dengan pemfaktoran biasa sih gitu kan, kayak akar-akarnya berapa. Nah, jadi akar-akarnya itu kita bisa lihat nih bahwa akar alfa 1 itu adalah sekian, alfa 2 itu sekian, alfa 3 itu sekian. Loh, kok ada beberapa yang berbeda gitu kan. Ternyata alfa 1, alfa 2, alfa 3 nilainya beda-beda semua. Nah, you guys kayak bakal cari tahu aja sebenarnya alfa yang terbanyak diperoleh itu berapa sih? Ternyata 0,0434 gitu kan, 0,434. Ya udah, akhirnya berarti itulah hasil akhir dari nilai derajat disosiasi kalian, alias yang paling banyak akar paling banyak gitu loh diperoleh dari hasil pemfaktoran gitu. Jadinya hasil pengakaran itu. Jadi hasilnya diperoleh lah kayak gini. Ada yang mau tanya untuk yang nomor ini? Agak panjang sih ini, jadi kalian make sure aja kayak memahami setiap steps-nya gitu, biar bisa menjawab gitu. Jangan sampai
salah kayak gini kan dia typo yang CO2-nya tuh mana ya tadi ya, typo CO2 jadi fatal ke bawah misalnya kan salahnya. Jadi nanti kalian koreksi aja bahwa it is always product divide with the reactant gitu. Oke, kita pindah aja kali ya ke selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya untuk yang the next exercise itu adalah UTS 2015-2016. Ini itu ditanya the percent conversion juga sama kayak yang di atas. Terus habis itu the ZA gitu kan, ZA kayak the frequency of the crash gitu kan. Jadi ZA-nya berapa, terus habis itu ZAA berapa, and also mean free path and the viscosity of hydrogen gas. Jadi kalian bisa menjawab the point A until point B with the same steps with the question number 1 yang ada kita bahas tadi gitu kan. Nah, jadi yang berbeda di sini mungkin yang E-nya aja, the viscosity of hydrogen gas. So we can calculate the viscosity of hydrogen gas by using this equation gitu. Bentar. Nih, by using this equation gitu. Jadi kalian tinggal masukin poin-poin yang ada di atas. Mean free path kan udah kita peroleh di poin yang ke D kan. Kita udah dapat poin yang ke D itu mean free path, terus kita juga punya massa jenis gitu kan. Kita bisa mempunyai C juga. Nah, ya udah nanti kita akan memperoleh hasil dari si the ideal gas viscosity ini buat hidrogen. Itu untuk yang viskositas gas hidrogen. Tapi untuk yang poin A, B, C, dan D itu semua sama persis dengan langkah-langkah yang udah kita tempuh di poin yang sebelumnya, dengan pembahasan yang sebelumnya. Itu percent conversion, nanti kalian tinggal bagi aja antara yang bereaksi per mula-mula, jumlah tumbukan nanti udah ada persamaannya, you guys can use the equation, and also the ZAA juga udah ada persamaannya, dan main free path of hydrogen juga bisa kalian using the persamaan yang sama juga with yang di atas gitu. Oke, kita lanjut aja kali ya sama yang ini juga sama sih, yang poin kedua ini sebenarnya kalian tinggal banyak-banyak latihan soal, cuma dibedakan dari segi data-data yang diketahui saja gitu. So, ini sama ya, kurang lebih sama. Yang berbeda mungkin soal UTS matkul yang tahun 2014. So this is the van der Waals equation, as you guys know. Dia di sini ada begini persamaannya. Nah, terus habis itu kita di sini diketahui bahwa the properties of hydrogen is for the pressure the water ya, H2O gitu kan, water. Nah, itu adalah 1.0 bar, dan juga untuk temperature, the temperature is 100 degrees Celsius. So we have to determine the molar volume and the density of the water, and we also have to calculate the error percentage. Terus habis itu we've already know about the critical pressure, critical temperature, and also the molar volume as stated in this kind of exercise gitu. Ada ini semua udah diketahui, tekanannya udah, tekanan kritis, suhu kritis, dan juga volume molar kritis, semuanya sudah jelas ya gitu. Jadi yang ditanya di sini adalah persen penyimpangan, volume molar, dan juga densitas atau rho-nya gitu. Oke, gitu. Jadi yang pertama adalah kita dengan cara determining the value of A and also B gitu kan, by using the van der Waals equation. So how to calculate the A gitu kan, jadi adalah 3 times VC times 3 critical pressure gitu. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasil segini gitu. Nah, begitu pula dengan yang B. Jadi ini tuh udah ada rumus-rumus default dan rumus-rumus baku dari van der Waals. Jadi kalian bisa menggunakan ini to determine the value of A and also B. Nah, kita udah dapat keduanya. Lalu kita the next step is we can calculate the molar volume by using the equation, the long equation.
And after that we can get the molar volume. Dia ada tiga molar volume. Terus kayak gimana caranya gitu kan mengetahui sebenarnya apa namanya densitasnya berapa gitu. Cara mengetahui densitasnya berapa adalah dengan cara kita tinggal apa namanya membagi aja gitu antara MR dengan si VM-nya, sehingga kita peroleh the density of the gas is 0.5 kg per meter cubic. And for the percent error, kita bisa tinggal kalikan dengan times with the 100%, and we can get 1.13% gitu. Okay, for the next question is we know that there is a dissociation reaction. Ini this is the reaction gitu. So ada beberapa konstanta kesetimbangan that apa namanya yang udah di stated di soal ini gitu. Dan di sini udah dikasih tahu juga the moles gitu kan. Jadi the mole value-nya sekian. Dan yang dicari itu adalah the dissociation fraction apabila dijaga pada 2 atm, terus habis itu juga pada 4 liter gitu kan. Terus habis itu membandingkan fraksi disosiasi apabila tidak ada klorida gitu di dalam reaktor gitu kan. Nah, lalu caranya adalah seperti apa? Caranya seperti biasa, the first thing that we have to do adalah membuat MRS gitu dengan cara membuat we have to calculate each of the moles in the first condition, the reaction, and also the last condition. And after that, we can get the number of Kp is 1.78. Sehingga kita bisa mendapatkan nih gitu kan nilai X-nya itu sebesar 0,22 atau 0,02. So which one we have to use? Of course, we have to use the 0.02 because it is positive. So how to calculate the percent dissociation? We can times it with the 100%, and we can get the result. It is 50%. And the next thing is we have to determine the percent dissociation kalau dia tuh dijaga pada volume 4 liter gitu. Nah, jadi KC-nya kita bisa dapat dengan cara memasukkan rumus ini. KP sama dengan the relation between the KP and also KC itu adalah KP equal with KC gitu kan, dikalikan dengan RT delta N, sehingga we can get the value of the KC is 0.0415 gitu for the KC. Terus kita bisa memasukkan lagi gitu kan, tinggal produk reaktan lagi untuk memperoleh hasil KC-nya. Sehingga apabila kita selesaikan hasil yang di atas, kita bisa mengetahui bahwa nilai X-nya itu adalah untuk yang bereaksi ini, the value of X which reacted in this process itu adalah 0.03. So the percent dissociation is 83.25%. Selanjutnya adalah sebenarnya ini ada sulfuryl chloride SO2Cl2 yang dimana merupakan senyawa berbahaya. Ya ini udah tahu ya, kayak terus tiap datanya kita udah memperoleh in this table. Terus yang ditanya adalah kita harus menentukan metode apa yang tepat untuk menentukan reaksi dan persamaan laju reaksi, dan tentukan order reaksi gitu kan, order reaksi dari persamaan laju dekomposisi itu. Oke, caranya gimana? Caranya adalah sama kayak tadi, lagi-lagi we have to know the first condition, the second condition, and the last condition. And terus habis itu kita bisa cari gitu kan dengan cara mengasumsikan. Jadi apabila kita nggak tahu nih teman-teman, orde berapa ya gitu kan, nggak apa-apa, kalian asumsi aja dulu gitu kan. Oh, kita misalkan aja dia itu adalah orde 1 gitu. Nah, jadi ketika kalian udah mengasumsikan orde 1, ini sih sebenarnya
kayaknya menurut aku kalian nggak mungkin deh dikasih soal ini juga, karena ini nanti biasanya hitung-hitungan gini pakai Excel kan, jadi kayak pakai Excel gitu. Jadi kayak biasanya sih kalau tipe soal Bu Eni itu adalah yang bisa menghitung sendiri gitu, tanpa yang kayak atribut Excel segala, apalagi untuk UTS begini gitu. Jadi kalian ini kayak nice to know aja gitu, nice to know aja, nggak perlu didalemin. Untuk yang kayak begini sih biasanya enggak gitu. Begitu teman-teman, untuk yang surfaktan sama yang surface tension, nanti ini udah ada um, banyak pembahasan soal sih. Apalagi ini kan PG-PG aja, kayak you guys can read it after this session gitu, nggak perlu harus kita diskusikan gitu.